Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindiana Asiska, NIM 4411408062. Ingin mempraktikkan praktikum mengenai reseptor mata. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum reseptor mata adalah kertas putih, pulpen, dan juga penggaris. Pertama-tama, kita siapkan kertas, lalu kita gambarkan tanda plus dan juga lingkaran pada kertas tersebut. Hampir tertinggal bahwa tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui area bintik buta. Pada praktikum mengenai reseptor mata kali ini, saya dibantu oleh teman saya. Jadi pertama, kertasnya kita letakkan sejauh 40 cm dari probandus. Probandus diminta untuk menutup salah satu matanya. Pertama, kita akan melakukan penutupan pada mata kanan. Probandus fokus terhadap tanda plus, kemudian praktikan perlahan-lahan mengarahkan kertas mendekati probandus hingga akhirnya probandus tidak bisa lagi melihat tanda lingkaran. Kemudian dilakukan pengukuran menggunakan penggaris. Setelah hasil yang didapatkan dicatat, praktikan mencoba untuk mendekatkan kertasnya lagi ke arah probandus hingga probandus dapat melihat lagi tanda lingkarannya, kemudian dilakukan pengukuran dan dilakukan pencatatan ulang. Setelah sebelumnya praktikum dilakukan dengan menutup mata kanan, sekarang praktikum dilakukan dengan menutup mata kiri dengan langkah-langkah yang sama dan akan mendapatkan hasilnya. Kemudian data yang telah kita dapatkan akan kita hitung keseluruhannya sesuai dengan anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Dadah. Praktikum selanjutnya adalah reseptor suara yang akan disimulasikan oleh Martin Aji Sayekti, NIM 4411418042. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah benda-benda yang dapat menghasilkan suara. Sebelumnya, probandus diminta untuk menutup kedua matanya. Kemudian praktikan mengarahkan sumber suara dari berbagai sisi dan meminta probandus untuk menebaknya. Hasil yang didapat kemudian dicatat. Perkenalkan, nama saya adalah Pradita, NIM 4411418049. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul reseptor lidah. Tujuannya adalah untuk menentukan kepekaan dan distribusi reseptor di lidah. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum reseptor lidah. Ada 4 jenis larutan, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan juga dibutuhkan cotton bud. Ya, kita akan memulai praktikumnya. Sebelumnya, mulut probandus telah berkumur terlebih dahulu dan lidah dalam keadaan basah. Kita ambil larutan uji yang pertama, lalu kita teteskan pada bagian lidah. Silakan dicoba. Gimana rasanya? Kita coba ke daerah lidah yang lain. Lalu kita menguji larutan yang kedua. Lalu kita coba larutan uji yang kedua. Caranya sama, yaitu kita celupkan cotton bud, lalu kita gimana rasanya? Manis. Kita uji di daerah yang lain. Kita coba larutan uji yang ketiga. Silakan buka mulutnya. Asam. Lalu kita coba pada daerah yang lain. Sebelum melakukan uji pada lidah dengan larutan yang lain, kita harus berkumur terlebih dahulu. Maksud saya itu probandusnya. Kita uji larutan yang terakhir.
kita lanjutkan dengan menguji pada daerah lidah yang lain. Sekian praktikum yang saya lakukan. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Dari hasil yang saya dapat, ketika probandus mencicipi larutan yang sesuai dengan teori distribusi reseptor di lidah, maka hasilnya akan sesuai. Jika lokasi yang kita tetesi tidak sesuai dengan teori distribusi lidah, maka probandus tidak merasakan atau hanya sedikit merasakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Syahriani Nurulnya Asri, NIM 44114186 Saya dari kelompok 6 Fisiologi Hewan Biologi nomor 2. Pada kesempatan kali ini saya akan praktikum mengenai reseptor kulit, di mana ada pula tujuan untuk mengetahui kepekaan dan distribusi reseptor di kulit. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu jarum, mangkuk, sendok, alat tulis yang berupa spidol dan penggaris, kemudian kertas. Untuk bahan yang digunakan yaitu air es atau es dan air panas. Pada kesempatan kali ini saya juga meminta bantuan teman saya sebagai probandus. Lalu untuk langkah kerja kita akan mengetahui pada video berikut ini. Pada percobaan kali ini kita menggunakan alat dan bahan yaitu air panas, kemudian air es, jarum yang nantinya akan kita tempelkan pada kulit probandus. Kemudian kita membuat kotak sebanyak 25 pada tangan bagian punggung dan bagian telapak. Kemudian kita menyiapkan kertas sebagai pendeteksi dan pencatatan pada rasa nyeri, panas, ataupun dingin. Yang pertama kita menggunakan jarum. Yang pertama kita melakukan pada telapak tangan probandus, satu demi satu. Kita tempelkan, bukan kita tusukkan, kita tempelkan. Probandus merasakan rasa yang ada pada kulit yang telah ditempelkan pada jarum. Kita lakukan ini hingga 25 kotak yang ada. Kemudian kita perlu mencatat apabila probandus merasakan rasa nyeri ataupun panas dan dingin. Untuk praktikum reseptor kulit selanjutnya kita menggunakan objek yaitu air dingin. Di sini saya menggunakan pengganti logam yaitu dengan sendok stainless yang dipunyai pada rumah masing-masing. Kemudian kita menyiapkan probandus. Tidak lupa dengan kotak-kotak yang ada pada telapak tangan dan punggung tangan. Kemudian kita lakukan praktikum yaitu dengan cara menempelkan logam yang telah direndam air dingin kepada tiap-tiap titik yang ada di kotak punggung tangan. Probandus merasakan rasa dingin pada titik pertama. Kemudian kita lanjutkan hingga selesai pada titik ke-25. Kita lakukan juga pada telapak. Bagian selanjutnya yaitu kita menggunakan objek yaitu air panas. Menggunakan sendok yang telah direndam air panas, kemudian kita ujikan pada kulit, punggung tangan, dan telapak tangan pada probandus. Kita menyiapkan telapak tangan dan punggung tangan pada probandus yang telah diberi kotak-kotak sebanyak 25. Kita ujikan pertama satu demi satu kotak pada punggung tangan probandus dengan menempelkan sendok yang telah direndam air panas. Probandus merasakan rasa panas pada satu kotak yang telah ditempelkan dengan sendok yang telah direndam oleh air panas. Kemudian kita lakukan satu demi satu hingga ke 25 kotak pada punggung tangan probandus. Kita juga lakukan pada telapak tangan.
probandus merasakan rasa panas yang ada pada kotak pertama. Tidak lupa kita menggunakan juga dan menempelkan juga pada ke-25 kotak yang ada. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari praktikum kali ini, yaitu terdapat indikator rasa nyeri, dingin, dan panas. Untuk rumus yang digunakan yaitu rasa sama dengan jumlah rasa dibagi 25 dikali 100%. Yang pertama yaitu rasa nyeri. Rasa nyeri pada telapak tangan yaitu sebanyak 84%, sedangkan pada punggung tangan sebanyak 92%. Rasa nyeri dipengaruhi oleh adanya nociceptor. Nociceptor merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan kerusakan jaringan. Nociceptor akan memberikan persepsi rasa nyeri. Contoh rangsangan yang dapat diterima oleh nociceptor yaitu cubitan, luka bakar, distorsi jaringan, dan lain sebagainya. Nociceptor terdapat di hampir seluruh bagian tubuh manusia. Selain itu, rasa nyeri ini dipengaruhi juga oleh adanya corpus Pacini dan lempeng Merkel. Corpus Pacini dan lempeng Merkel merupakan ujung saraf yang peka terhadap tekanan. Hanya saja mereka berbeda letaknya. Untuk corpus Pacini letaknya ada di telapak tangan, sedangkan untuk lempeng Merkel pada kulit yang berambut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasa dingin. Rasa dingin pada telapak tangan itu dapat kita lihat hasilnya yaitu sebanyak 96% dan pada punggung tangan yaitu sebanyak 100%. Rasa dingin dipengaruhi oleh adanya termoreseptor. Termoreseptor merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan perubahan suhu. Corpus Krauss yaitu yang berperan pada rasa dingin, ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap rasa dingin. Jika kulit kehilangan panas, akan merangsang Krauss menghasilkan impuls listrik yang akan diterjemahkan sebagai sensasi dingin oleh otak. Kemudian, kita berpindah pada rasa panas. Rasa panas telapak tangan dapat kita lihat persentasenya sama dengan yang di punggung tangan, yaitu sebanyak 96%. Rasa panas di sini juga dipengaruhi oleh adanya termoreseptor, karena merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan perubahan suhu. Yang berperan di sini yaitu berbeda dengan rasa dingin, di mana yang berperan yaitu corpus ruffini. Corpus ruffini merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsang panas. Penerima panas oleh kulit akan merangsang ruffini yang akan memberikan impuls listriknya ke otak dan diterjemahkan sebagai sensasi panas oleh otak.